Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu seperti hari-hari ini, kita semua menyaksikan betapa bangsa kita tengah menghadapi masa yang sulit. Daya beli masyarakat menurun drastis. Banyak keluarga yang harus berhemat lebih dari biasanya. Lapangan pekerjaan semakin sempit. Pemutusan hubungan kerja terjadi di berbagai sektor, dan sebagian saudara kita bahkan harus bertahan hidup dari sisa-sisa penghasilan yang tak menentu. Pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim menyikapi masa-masa yang sulit ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk tetap tegar dan tidak larut dalam keputusasaan? Maka yang pertama, tumbuhkan keyakinan akan pertolongan Allah. Langkah pertama yang perlu kita tanamkan dalam hati adalah keyakinan bahwa tidak ada satu ujian pun yang datang kepada kita kecuali Allah juga telah menyiapkan pertolongannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasra ma'asyidah wa inna syukra inda sadmah." Sesungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesulitan, dan sesungguhnya kesabaran itu turun bersamaan dengan musibah. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Baihaqi. Menurut Syekh Al-Albani, hadis ini hasan. Lalu yang kedua, bersangka baiklah kepada Allah. Keyakinan ini sangat bergantung pada apa yang kita tanamkan dalam hati kita tentang Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Ana inda dhanni abdi fi, fa in dhanna khairan falah, wa in dhanna syarran falah." Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jika ia berbaik sangka kepadaku, maka baginya kebaikan. Jika ia berburuk sangka, maka baginya keburukan. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih menurut Syekh Al-Albani. Kemudian yang ketiga adalah tawakal dan kembali kepada Allah. Ketika ujian datang, kemana kita melangkah pertama kali? Ke siapa kita meminta pertolongan? Jangan sampai kita lebih dulu mendatangi manusia sebelum kita mengetuk pintu langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin."
dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Lalu yang keempat adalah kesabaran yang Allah turunkan. Kesabaran itu bukan semata-mata berasal dari dalam diri kita. Kesabaran adalah karunia. Ia turun dari langit sebagaimana pertolongan. Wa inna as-sabra ya'ti biqadril musibah. Sesungguhnya kesabaran itu datang dari Allah sesuai dengan tingkat ujian. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian yang kelima, jangan berputus asa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadl. Wallahu wasi'un alim." Setan menjanjikan dan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan darinya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Dalam ayat yang lain Allah pun berjanji, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan sesudah kesulitan itu kemudahan. Quran Surat At-Talaq ayat yang ke-7. Sahabat yang dirahmati Allah, ujian tidak akan berhenti datang, karena hidup memang bukan tempat beristirahat. Tapi percayalah, ujian itu datang bersama pertolongan, bersama sabar, dan bersama ampunan dari Allah Ta'ala. Tugas kita adalah terus menguatkan iman, menjaga prasangka baik kepada Allah, berserah diri dalam ibadah, dan menunggu dengan sabar saat pertolongan Allah mengetuk pintu kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absor. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki mata hati. Quran Surat Al-Hasr ayat yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah selalu menjaga hati kita dalam iman, membukakan pintu pertolongannya di saat yang paling kita butuhkan, dan menuntun kita melewati hari-hari yang sulit ini dengan kekuatan dari langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.